Om Swastiastu. Selamat malam, kembali lagi di channel Majesty Production. Masih dengan saya Adi dan juga bersama Jero Dasranalit. Kali ini kita masih berada di Karangasem ya. Ya. Di sebuah hotel, tapi hotel ini belum sempat beroperasi. Keburu mangkrak atau terbengkalai karena izin atau karena suatu hal. Yang pasti hotel ini tidak bisa beroperasi. Jadi sekali lagi saya mohon dukungan kepada teman-teman, kepada penonton yang ada di rumah, support terus channel Majesty Production dengan cara coblos dengan cara kayak kampanye gitu ya. Soalnya masa-masa kampanye nih soalnya. Dengan cara subscribe, like, dan juga komen di video kita biar kita lebih semangat lagi untuk membuat video-video di hari-hari berikutnya. Mungkin dari Jero Dasranalit ada yang mau disampaikan, silakan. Selamat malam para penggemar saya dan juga para penonton dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya Jero Dasranalit bersama dengan Ketua Suku. Pada kesempatan yang baik ini kami berada di Karangasem, salah satu hotel yang terbengkalai karena belum ada sempat beroperasi karena terkendala adanya sebuah izin yang mungkin saja menjadikan hotel ini menjadi terbengkalai dan tidak bisa beroperasi. Jadi hotel ini kami pergunakan sebagai tempat di mana kami akan melihat makhluk-makhluk supranatural yang mungkin tidak bisa kita lihat dalam kasat mata, namun bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Jadi dari kata-kata meresap ke dalam jiwa, dan dari dalam jiwa memberikan kita sebuah pengetahuan agar kita menjadi manusia bisa mengetahui apa sebenarnya dibalik daripada dunia yang tidak bisa kita lihat dan tidak kita sadari yang disebut dengan niskala itu sendiri. Jadi bertepatan pada hari ini Kleon, pada hari Buddha Kleon, kami hadir di tempat ini. Kami berharap para penunggu yang ada di sini, siapapun itu, penunggu yang ada di sini agar bisa dan agar mau mewujudkan dirinya, menampakkan dirinya. Ketika mungkin saja penunggu yang ada di sini tidak mau menampakkan diri, kami berharap adanya sebuah gerakan-gerakan supranatural, gerakan-gerakan supranatural ini yang bisa membuat kami semua, kita semua dan penonton kalian semuanya bisa merasakan apa yang sebenarnya ada di hotel ini. Jadi mungkin nanti di salah satu sudut bangunan ini mungkin Jero Dasranalit mungkin kayak mengundang gitu mungkin. Oh iya. Biar siapa tahu makhluk-makhluk atau penghuni yang ada di sini mau menunjukkan dirinya. Gitu. Ya. Jadi penonton bisa lihat. Ya, mudah-mudahan. tapi karena hotel ini selain terbengkalai, tapi setiap harinya mungkin banyak sekali ya. Artinya manusia-manusia atau warga-warga yang ada di sekitar sini yang berkunjung ke hotel ini karena pemandangannya sangat bagus kan. Iya, karena ini di pinggir pantai. Karena ada pinggir pantai, view-nya yang bagus. Jadi katanya dari warga di sini mengatakan bahwa tempat ini biasa dipergunakan sebagai sarana untuk foto. Oh iya. Untuk foto dan lain sebagainya. Sehingga tempat ini mungkin saja karena terlalu banyaknya vibrasi manusia itu, sehingga tempat ini agak mungkin saja pamornya agar bisa agak menurun, agak kurang. Mudah-mudahan saja sebentar lagi penunggu yang ada di sini mau menunjukkan diri dan ada sebuah gerakan-gerakan supranatural sehingga menguji diri kita. Yang pasti videonya lebih seru ya. Agar bisa lebih seru. Ya. Tapi juga di sini dari warga sini yang bilang
dulu di sini juga ada sempat kejadian di Sarang. Iya. Jadi dulu di sini sempat ada orang yang datang ke sini lalu disembunyikan. Jadi orang itu hilang dan teman-temannya yang datang ke sini itu memanggil seorang juru kunci tempat ini untuk membantu menemukan orang yang hilang itu. Akhirnya ketemu di salah satu tempat gitu katanya. Baik. Ya udah kalau gitu sekarang kita telusuri tempat ini. Yuk. Kita lihat bersama di bangunan ini banyak sekali artinya coretan-coretan di dinding. Jadi sekalian ya untuk bisa mengedukasi. Jadi untuk para warga, mungkin para penggemar saya yang ada di Karangasem dan juga para penonton dimanapun berada, kalau kalian ingin berkunjung ke tempat ini, kiranya marilah kita bersama-sama untuk bisa menjaga kebersihan lingkungan. Ya. Karena hanya manusia yang diberikan sebuah pemikiran ya, yang disebut dengan Tripermana, Bayu Sabda Hidup. Ketika kita berbicara masalah hidup, ada pemikiran, manah atau cita itu sendiri, sehingga pastinya kita bisa menjaga kebersihan lingkungan, tidak coret-coret di tembok, sehingga terkesan sangat ketika ada coret-coretan seperti itu ya terkesan angkerennya jadi apalagi coretan seperti ini. Nah, jadi kesannya jadi bukan kesan horor jadinya ya. Ya jadi untuk para penonton, marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan. Oke? Ada dari salah satu dari sini yang nyeret-nyeret nih? Ada? Oh, ya. Orang yang ikut di sini semua baik. Baik, ya. Karena hanya orang baik bertemu dengan orang baik. Yuk kita lanjut. Panik atau ini apa nih? Yuk kita turun dulu. Ini ruangan bawah tanah ya? Ini ruangan bawah tanah ya. Ini ruangan bawah tanah. Awas, banyak besi, paku, awas. Jadi. Kayak apa ya? Kayak di kamar keluar gitu. Tempat. Mungkin ini tempat. Tapi enggak. Ya. Ini ruangan bawah tanah. Kayak tulang birin ya. Ini buntu. Kita balik lagi di sini buntu. Ini kita lewat sini. Jadi tempat ini kayak luar film. Ya. Kita tersesat. Terus
turun lagi ke ruangan mana? Ada ruangan lagi. Tapi aksesnya susah. Jadi di bawah itu masih ada ruangan. Kita nggak perlu turun dulu. Aksesnya susah. Kurang kayu Pak. Oh ini kita di ruangan yang tadi. Ini ruangan lagi. Lihat mana? Naik. Nah naik semua ya. Bagian mana? Oh Bagian ini sana. luasnya. Ya. Berarti sini. Oke, sampai di sini mungkin sekarang ada yang sudah dirasakan. Ya, sementara ini mungkin saja ya, karena seperti apa yang saya sampaikan tadi, karena banyaknya kunjungan yang hadir pada siang harinya atau ke sore harinya, jadi belum sih ada vibrasi yang Belum ya. membuat saya merinding kayak gitu ya, belum. Oke, kita masuk aja di ruangan. Karena ini ruangannya luas, bangunannya luas. Kita coba di sini dulu. Bayu nih pelakunya nih. Ya, Bayu nih jangan kayak gitu ya, jangan coret ya Bayu ya. Inisial B ya. Dicatat inisial B. Hati-hati itu cewek-cewek nyari inisial B itu. Terutama Bayu. Ya, nggak ada ruangan lagi ya. Kita balik aja dulu. Nah, di sana saya akan coba berusaha berinteraksi. Saya akan mencari artinya penunggu, di mana lokasi yang memang ada penunggunya. Artinya di mana letak, karena saya keliling-keliling tadi ke sini belum ada vibrasi yang membuat bulu merinding. Nah, saya sampai sekarang pun belum merasakan merinding ini. Jadi coba saya akan mulai menerawang. Kami baru pertama sekali di sini ya. Benar. Baru pertama kali. Bisa dilihat ada anak-anak muda di sini, ada warga-warga di sini. Jangan kabur. Jangan kabur ya. Apapun yang terjadi jangan lari ya. Ada anak muda di sini banyak sekali, warga di sini ya. Ya, benar. Jadi yang mengikuti memang real. Kami tetap pasti kemanapun kami pergi, kita pergi pasti melibatkan warga Ya. untuk bisa tujuannya melihat kejadian langsung, Secara langsung. sehingga ada bukti. Ya, ada bukti tidak adanya unsur rekayasa. Ya, jadi saya akan mulai untuk bisa menerawang di mana sebenarnya letak vibrasi, letak daripada makhluk atau penghuni yang berstana di tempat ini. Ya, kita akan mulai.
Mundur lagi, mundur. Ya, mundur. Ya, di sini ya. Saya merasakan adanya sebuah vibrasi menuju ke arah sana, ya, menuju ke arah sana, ke bawah, ya. Saya terawang ke bawah, terus menuju ke arah sana ke bawah, lalu di tempat yang paling bawah itu ada sebuah pelinggih berupa Padma. Padma memiliki wastra putih kuning, ya, memiliki wastra putih kuning. Bentuk Padma itu adalah kecil, ya, kecil. Bentuk Padma itu kecil, ramping, ya. Padma itu ramping, kecil. Terus wastranya wastra putih kuning itu berada di posisi kanan saya ini, ya. Kanan saya ini berada di bawah. Kanan tapi ke bawah, ya, kanan ke bawah. Itu menghadap ke arah sana, ya. Saya di sini tidak tahu kajek laut angin kau ini menghadap ke sana, ya, menghadap ke sana. Jadi udah jelas, ya, udah jelas. Sementara udah jelas. Kita belum ada ke bawah, kita belum ada mengecek ke areal baru yang terlihat kamera saja kita cek. Ya. Jadi untuk membuktikannya, untuk membuktikan di mana apakah dasaran alit berbohong atau benar, saya sudah mulai agak sedikit mual, ya, mual. Pelinggih itu ada di sana, pelinggih itu ada di sana. Ke bawah Padma, wastra putih kuning. Itu yang saya lihat. Wastranya putih kuning. Untuk membuktikannya, mari kita langsung saja bersama-sama, ya. Ya. Yuk. Kemana daerah bawah? Nah, ini yang kita nggak tahu akses. Akses ke bawah mana? Ini akses ke bawah, ya? Kembali ke tempat ini, tempat bulan, ya, untuk apa namanya, melihat ke depan. Nah, terbukti. Oh, yang itu. Lihat, bisa lihat di kamera, ya. Terbukti kan? Ayo kita ke bawah sekarang. Bisa nggak Untuk bisa mengakses ke sana, ya. Coba kita cari, ya. Supaya dasaran alit nggak dibilang bohong. Ini ada anak-anak muda, ya. Bisa disorot anak-anak muda ini. Nah, Bisa sini, sorot. satu, Ya, sini. nah, ini sebagai bukti nih. Kita belum ada ke Si bawah nih. Gus. Belum ada ke bawah, Gus. belum ada melihat ke areal sini, ya. Ya. Ini sebagai bukti. Kita kan Jadi biar, baru nih, baru kenalan di sini. Baru kenalan di sini. biar tidak nanti dasaran alit atau tim Majesty dikatakan berbohong. Ya, itulah. Wastra kelihatan putih kuning? Kelihatan? Iya.
merinding. Mulai ada merindingnya. Sekarang kita sudah sampai. Oh, di sini banyak pecahan kaca. Hati-hati ya, hati-hati. Bisa kita lihat. Kita lihat wastranya putih kuning, berupa padma juga, wastra putih kuning, dan hadapannya pun sama dengan apa yang saya sampaikan tadi. Jadi inilah hasil daripada penerawangan saya, karena saya ingin mencari tahu di mana titik daripada tempat penghuni yang ada di sini. Jadi inilah beliau, ya, inilah beliau, sebuah pelinggih daripada penghuni tempat ini. Semoga saja beliau berkenan untuk menerima kami dan kita semua hadir di tempat ini, sehingga saya bisa melihat-lihat tempat ini. Tapi saya mulai agak mual, ya, agak mual-mual. Jadi coba kita akan telusuri lagi segala pelosok yang ada di ruangan ini. Karena ini bangunannya masih banyak yang belum kita Ya. coba lihat. Jadi sudah terbuktikan dulu ya, ini pelinggihnya sama wastranya putih kuning. Ya. Tepat seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, sekarang ini ada belahan kaca nih. Ini hati-hati. Oh, ini kayaknya ini setengah. Ini kecil gitu. Udah tangga naik gitu. Nah, di luar di ruangan yang tadi atau ruangan yang baru saja? Saya ada jalan kecil. Kita bingung sebenarnya, ya. Kita bingung mau kemana karena banyak kita lihat ada tangga naik, tangga turun. Jadi benar-benar tempat ini kayak labirin. Ya, ini kita menemukan sebuah ruangan lagi. Kelawar. Udah mulai pengap di sini. Sini udah pengap. Udah ruangan. Sama nih, naik. Itu naik, tangan naik. Kita kemana? Kiri kanan. Kiri. Karena kita orang yang baik, jadi kita ke Kanan. Ya. Wah. Ini masalah apa? Banyak.
Ini kotak ini. Iya. Ini tembusan nih. Jadi ini sebenarnya bangunannya segini ya, Bang. Tapi semua berkaitan, tembus-tembusan. Tembus semua berarti kira. Tembus semua. Kita ini bingung sebenarnya. Kita udah kemana aja nih kita nggak tahu. Iya. Kayaknya kalau dilihat dari sini bangunan ini kayaknya kita belum. Iya. Tapi setelah kita cek ke sana ternyata sudah Sudah. tembus juga gitu. Tapi kita belum ke ruangan yang paling atas ya. Oh iya. Coba ya kita naik sini ya. Ini ruangan lantai 2 nih. Hmm. Mana nih dia posisi untuk naik itu kan? Coba ya. Oke. Nah ini kita belum. Oh ini tangannya tuh. Nih, ya. Bayu lagi. Sekarang kita sudah di ruangan yang paling atas. Ruangannya terbuka. Jadi di sini nggak ada ruangan. Karena ini emang belum jadi ya. Sebenarnya kalau tempat ini diservis, dibagusin atau kalau bisa beroperasi sebenarnya bagus ini aja ya. Bagus. Ini kan pemandangan aslinya kan bagus. Bagus. Itu ada kayak pembukitan, pantai. Bagus. Tapi entah kenapa ya pemerintah Karangasem ini tidak memberikan izin ya. Kita lihat view-nya. Woi. Kita lihat view-nya. Bayangkan kalau tempat ini beroperasi, Pasti view-nya- indah sekali ya. apa? Pasti indah sekali. Indah sekali karena itu kita view-nya langsung lampu-lampu yang jauh di sana, mungkin itu di kota mungkin Ya. kelihatan dari sini. Apalagi mungkin pada saat siang hari, pagi hari, Ya. sore hari ya, sunset gitu kan, bagus sekali. Jadi ya semoga saja hotel ini bisa difungsikan sebagaimana mestinya dan ya bisa menjadi, siapa tahu bisa menjadi ikon daripada Ya. Karangasem itu sendiri. Mengundang tamu-tamu asing untuk berkunjung ke Iya. Karangasem. Benar. Karena kan kalau memang ada tempat yang bagus, pasti tamu-tamu pun akan tertarik untuk bisa datang ke tempat ini. Oh, oke teman-teman. Sekarang kita sudah kembali di Tempat semula. tempat semula karena rencananya kita tutup acaranya Iya. sekarang. Karena apa? Karena di tempat ini kami tidak merasakan sesuatu yang spesial, tidak merasakan getaran-getaran gitu. Jadi kayaknya kalau lebih tepat nih judulnya itu kita buat berwisata mistis di tanah Karangasem gitu mungkin. Iya. Nah kita merasa kayak refreshing gitu, segar di sini ya, orangnya segar sejuk gitu. Jadi
pertama pikiran mumet, baru kesini langsung segar lagi gitu. Karena kenapa kami katakan bahwa kurangnya ada vibrasi gerakan spiritual atau supranatural? Karena banyaknya kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Artinya banyak manusia, banyak makhluk manusia yang hadir di tempat ini, sehingga tempat yang angker itu bisa menjadi berkurang. Jadinya kesan angkernya itu akan berkurang. Karena penghuni makhluk mistis paling tidak suka adanya manusia. Kedatangan manusia itu paling ia tidak sukai. Oleh karena itu semakin sering manusia itu datang ke tempat itu, maka kesan angker, kesan mistis daripada tempat itu akan berkurang dan akan berkurang dan berujung menjadi kesannya hilang. Gitu. Nah, sama dengan tempat ini. Walaupun tempat ini dibangun dari pertama kali sejak awal, namun sayang sudah terbengkalai. Namun hampir setiap hari banyak wisatawan datang. Artinya banyak warga-warga di sini datang untuk berfoto di sini untuk memanfaatkan view yang ada di sini. Oleh karena itu tempat atau kesan angkernya pun menjadi hilang. Apalagi kita lihat bersama banyak coretan-coretan di dinding dan juga artinya banyak sampah berserakan. Nah, ini kan ciri-ciri bahwa banyaknya manusia yang datang ke tempat ini. Oleh karena itu pasti roh-roh yang ada di tempat ini jadinya akan tergusurkan, akan menghilang, akan pergi. Karena apa? Karena kesan angkernya ini sudah hilang karena adanya aktivitas daripada manusia itu sendiri. Karena percampuran aura manusia itu ya. Ibaratnya sama seperti sebuah bangunan rumah. Kalau kita buat bangunan rumah dari awal sudah selesai rumah itu, namun tidak dipergunakan atau tidak ditempati oleh manusia, maka rumah itu dalam jangka waktu hanya beberapa tahun saja, tidak lebih dari 5 tahun, 3 tahun dia sudah hancur. Bahkan sudah keropos bangunannya. Karena apa? Karena tidak ada vibrasi manusia. Karena vibrasi manusia inilah yang sebenarnya membuat daripada rumah itu awet. Contoh, ketika rumah itu sudah di tempat tinggalkan oleh manusia, maka bangunan itu atau area bangunan itu akan terjaga. Artinya tidak ada kerusakan. Artinya lama proses kerusakannya itu. Karena mungkin saja manusia itu memiliki sebuah vibrasi yang sangat luar biasa sekali, sehingga semakin banyak manusia itu hadir ke tempat-tempat angker itu, maka tempat-tempat angker itu akan menghilang vibrasi keangkerannya atau vibrasi daripada supranaturalnya itu akan semakin menghilang, akan semakin memudar, begitu. Jadi pada kesempatan yang baik ini kebetulan ya, karena kami juga mencari sebuah relasi baru, kami juga mencari sebuah ya ibaratnya sahabat-sahabat baru di sini di daerah Karangasem. Jadi kenapa tidak gitu, kami kunjungi tempat-tempat yang ada di sini, sehingga di samping juga kami mengunjungi tempat ini untuk sekedar mencari sebuah vibrasi, di samping itu juga tujuan kami adalah untuk mengisi sebuah waktu kekosongan. Artinya untuk sebuah perjalanan tur ya, sebuah tur bisa dikatakan tur wisata religi, benar. Tur wisata mistis kayak gitu. Nah, jadi inilah kami gitu ya, inilah kami. Kalau kalian banyak tur ke mall. Shopping, beli baju, make up, dan sebagainya. Kalau kami beda. Kalau kami turnya ya ke tempat-tempat seperti ini, ya. Malah di tempat seperti ini kita bisa mendapatkan inspirasi, mendapatkan sebuah relasi baru, bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang tidak bisa kita lihat dan lain sebagainya gitu. Kalau kalian banyak datang ke mall, di sana banyak virus corona. Kalau di sini mana virus corona? Tidak ada. Kenapa? Karena di sini adalah vibrasinya alam, ya, pemandangan yang indah, menaikkan imun tubuh. Benar sekali. Itu yang perlu kita maknai di hari ini. Hari Kliwon adalah hari di mana kita mulai tur mencari tempat angker, untuk bisa menguji adrenalin di dalam diri kita, menguji nyali yang ada di dalam diri kita, sehingga
kita mendapatkan sebuah inspirasi baru. Ya, sekaligus memberikan edukasi atau Ya. motivasi atau Ya. pengalaman kepada penonton. Ya. Jadi pada kesempatan yang baik ini saya juga akan memberitahu bahwasannya makhluk-makhluk yang tidak bisa kita lihat, baik itu setan, baik itu iblis, baik itu gamang, baik itu samar, baik itu banas, itu semua adalah ciptaan Tuhan. Ya, benar. Tuhan menciptakan makhluk-makhluk seperti itu sama tujuannya seperti kita. Tujuannya sama. Kita diciptakan untuk bisa mengisi bumi yang kosong. Jadi kita ini sebagai manusia hidup berdampingan dengan dunia niskala itu, tetapi diri kita sendiri tidak menyadari. Tidak menyadari, tetapi sebenarnya dunia niskala itu sangat berdampingan dengan diri manusia. Gitu, sangat berdampingan pada diri manusia. Jadi Tuhan menciptakan makhluk-makhluk yang tidak bisa kita lihat. Tujuannya tiada lain adalah untuk melengkapi antara unsur skala dan niskala, antara unsur terlihat maupun tidak terlihat bisa terlengkapi. Gitu. Karena kita hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk seperti itu, tentu saja kita harus bisa saling menghormati, ya. Toleransi. Saling menghormati, ya, saling ya menghargai, Iya, benar. saling ya pokoknya kalau kita ingin hidup kita bahagia, ya kita pada dasarnya harus saling menghargai antar sesama. Benar. Sama juga dengan makhluk-makhluk seperti itu. Makhluk-makhluk seperti itu tidak akan mengganggu diri manusia ketika diri manusia tidak mengganggu diri mereka. Maka sama halnya seperti makhluk-makhluk yang tidak bisa kita lihat itu berada di hutan, Ya. gitu kan. Jadi kalau kita mau menebang hutan sembarangan kayak gitu, jadi mereka tinggalnya di mana? Oleh karena itulah sebenarnya makhluk-makhluk seperti itu bukan tinggal di tempat bangunan seperti ini. Sebenarnya di hutan-hutan yang lebat, ya seperti itu. Di hutan-hutan bambu, di hutan-hutan yang memang sulit dijangkau oleh manusia. Tapi karena saking banyaknya manusia saat ini menebang pohon-pohon yang ada di hutan, membabas hutan dengan sembarangan, jadi makhluk-makhluk itu semua tergusurkan, pindah ke rumah-rumah manusia. Jangan salahkan makhluk itu bisa pindah ke rumah manusia karena manusia sendiri menghancurkan tempat tinggal mereka yang sebenarnya. Jadi karena ulah manusia. Manusia. Karena ingat, manusia yang pintar bisa menjadikan negaranya, menjadikan dunianya menjadi berkembang, menjadi bisa ibaratnya ya bisa katakan karena semakin banyaknya manusia pintar di dunia ini, negaranya pun akan semakin maju. Ya. Tetapi di sisi lain daripada manusia yang sangat pintar, kadang-kadang banyak manusia pintar malah menggunakan kepintarannya untuk membodohi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Itu yang banyak. Inilah bahaya. Ini yang bahaya. Lalu banyak orang pintar malah kepintarannya dipergunakan untuk merugikan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Banyak orang-orang pintar mempergunakan kepintarannya malah untuk merusak negaranya sendiri. Benar. Adanya terorisme. Orang pintar itu orang yang memang memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Tapi marilah kita bersama-sama memungsikan segala kepintaran yang telah Tuhan berikan kepada diri kita untuk bisa selalu berpikir, berperilaku, bertutur kata yang baik dan benar. Gitu. Jadi jangan sampai kita salah untuk memanfaatkan kepintaran yang telah Tuhan berikan kepada kita sendiri. Itu pesan daripada Jeroda Serdana. Ya. Jadinya karena perjalanan kali ini kita bisa dikatakan kurang puas lah, gitu. Ya. Jadi sekarang keluar kata-kata motivasi gitu ya. Ya. Untuk nambah durasi mungkin ya. Oke, kalau gitu sekarang kita tutup aja kali ya. Oke, kita tutup saja. Terima kasih buat teman-teman yang dari Karangasem Ya, sudah ikut hadir. Dan merekomendasikan tempat di mana tempat ini kami berada sekarang ini, dan juga ada tempat tadi lagi satu gitu. Mungkin lain kali kita akan datang ke Karangasem lagi. Kalau teman-teman ada yang punya atau dengar informasi tempat yang angker atau yang banyak, Bukan hanya sekedar angker, tapi terkenal angker dan sudah terjadi sesuatu yang
menghebohkan warga yang ada di sekelilingnya. Ya, kejadian-kejadian mistis gitulah ya. Mungkin bisa direkomendasikan Ya. nanti lain waktu kita datang ke sini lagi. Karena ketua suku dan saya akan datang ke Kota-kota kalian. di Iya. kota-kota kalian, di kabupaten kalian. Mm-mm. Jadi tunggu kedatangan ketua suku dan Jero Jero Dasar Dasar Alit. Alit. Ya. Tunggu kedatangan kami. Ya udah kita tutup ya. Oke. Oke, kalau gitu kita tutup acara ini dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Cut.